harus kita syukuri. Ternyata Allah Subhanahu wa taala, Rasul Muhammad SAW mengajarkan sebuah doa untuk kita. Itu doa satu jabat yang insya Allah kita semua hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang pertama fid dunya dulu, hasanah, baik. Allah tidak mengajarkan doa Rabbana atina fid dunya ghaniyah, kaya, tidak. Allahumma Rabbana atina fid dunya alima, alim, juga tidak. Tapi hasanah, yaitu baik. Sangat luar biasa kita menjadi orang baik, itu sangat luar biasa. Wong soge, orang api, bukan sebuah kebahagiaan. Mas Alfa, soge, api, sebuah kebahagiaan luar biasa. Itu luar biasa. Yang dicari sekarang adalah orang-orang baik. Wong sugih nek ora apik dadi masalah, dadi musibah, tangga-tanggane ora dibenaki tanggane, diperenguti tanggane dan lain sebagainya. Ada lagi orang yang berilmu tidak baik juga banyak. Betapa banyak para koruptor di sekitar kita berkeliaran. Dia tahu ilmunya, dia tahu memiliki ahlian, tetapi dia bukan orang baik. Orang yang pintar tetapi bukan orang yang baik. Oleh karena itu yang perlu kita syukuri temenan, yang harus betul-betul kita syukuri saat ini adalah kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang baik. Entah background kita seperti apa, yang penting kita baik. Orang fakir, orang miskin, kalau mereka tidak baik pun, maka mereka akan banyak sekali tidak mengucapkan syukur. Yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang baik. Sugih sing apik, pinter sing apik, dadi pejabat sing apik, dodolan sing apik. Dodolan yang baik seperti apa? Ya pokoknya ya kudu manfaat, kudu ana berkahe, kudu ana bakine, syukur-syukur akeh. Kemudian kita sing dadi wong sing apik, dan sekarang Allah memilih kita menjadi orang yang baik. Itu harus kita syukuri. Seminggu sekali harus perjuangan. Kalau saya mendengar beberapa kali perjuangannya itu dan pernah diceritakan itu, munggah mas, malah pakai buka muntah mundur kabeh. Subhanallah, itu cuma sebuah kisah, cerita-cerita yang itu akan kita rindukan ketika suatu saat nanti. Sampai jauh nang di adoh dan lain sebagainya itu. Dan perasaan kita, perasaan ibadah manusia, perasaan ibadah kita itu tidak dimiliki oleh orang lain. Bagaimana ketika orang-orang yang baik, orang-orang solih itu merasakan kenikmatan setelah sholat, itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Setelah sholat itu plong, setelah wis bayar infak sedekah, sudah selesai membayar zakat, itu plong rasanya. Itu kenikmatan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Dan kenikmatan kita menjadi orang yang beriman itulah sebaik-baik keimanan. Allah Subhanahu wa taala dalam Bismillahirrahmanirrahim itu memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu adalah sifat yang sangat luar biasa, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Ben Ramadan itu yang tidak kita sadari mungkin dilalah payu kabeh. Apa wae payu kabeh. Dilalah harap nyetok yang kurang ora ya, dilalah entek. Sing ora payu apa coba kalau Ramadan? Payu kabeh, sing mau nek ora payu kek payu kabeh. Itu Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman yang maha pengasih, itu sifat dari Allah. Karena apa? Ternyata ketika bulan Ramadan itu kita semuanya itu punya target, punya rencana. Ngisuk kudu tayang ngebeki lodongan. Sing mau ni lodongane ora kebek dilalah Ramadan tayang kebek. Dilalah ya tayang duwe utang, dilalah ya
masuk pokoknya harap Ramadan, harap beda aku diserutangi lho, piye lho. Dilalah ya tayeng. Ibadah dilalah ya tayeng. Full Ramadan dilalah ya bisa, puasa tetap bisa, nyambut gawe dusu tambah semangat, dilalah diparingi kesehatan, terawih full. Itu kenikmatan dari Allah. Dan inilah berkah Ramadan yang sesungguhnya. Dimanapun, dimana tempat ini yang sadar atau kita tidak sadar, itu berkah Ramadan ini senantiasa kita miliki, senantiasa kita rasakan. Tetapi kadang-kadang ketika kita keluar dari Ramadan, itu adalah kita itu kadang lupa. Setelah selesai Ramadan, target kita sudah lupa lagi. Target membaca Al-Quran sing biasanya Ramadan ngisep pengen insya Allah khatam satu juz bersama anak. Lepas Ramadan isplong, berkahnya Allah berkurangi pada saat itu. Setelah itu dalam rangka usaha dilalasin biasanya Ramadan ini arek semangat, arek iklan, semangat arek apa, besok lepas Ramadan mesti mulai ada turun. Berkahnya juga akan berkurang, rezekinya juga akan berkurang. Coba kalau kita setiap bulan itu seperti Ramadan, punya target, punya rencana, berkah dari Allah itu pasti datang seperti bulan Ramadan. Itu pasti datang seperti hari Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di bulan Ramadan ini, Allah senantiasa memberikan kita keberkahan yang sangat luar biasa. Apapun, mulai dari kesehatan, mulai dari apapun, berkah kita memiliki mudah hartanya, berkah Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan. Itulah berkah bulan suci Ramadan. Dan kita mau tidak mau itu memang harus kita syukuri bersama. Ya. Kemudian yang perlu kita jaga, ketika Allah Subhanahu wa taala sekarang menemukan kita, mempertemukan kita dengan hari-hari akhir di bulan Ramadan. Awas, ada sebuah amalan yang memiliki ciri-ciri yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang artinya itu kok lupa ini malah. Yang artinya itu ciri-ciri amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Ya. Ahabbul a'mali 'indallah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, ahabbul a'mali 'indallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa in qalla, yaitu yang dilaksanakan dengan cara mudawamah atau terus menerus, wa in qalla, meskipun sedikit. Itu ciri-ciri amalan yang diterima. Adwamuha wa in qalla, kama qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla. Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan seorang hamba, kecil apapun, sekecil apapun, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Meskipun eben subuh pelotek 500, eben subuh pelotek 500 ning kotak amal. Setiap subuh 2000. Nek saya 500 wis lancar 2000, tambah maning nek wis ditambahi 5.000 dan lain sebagainya. Adwamuha wa in qalla, yang dilakukan terus menerus meskipun sedikit. Duha kita tidak perlu banyak-banyak, tidak harus 12 rakaat, seminggu pisan wae dingin. Ini insya Allah sih kalau ini jamaah ini mujahid ini insya Allah sudah setiap hari bisa. Paling tidak 2 rakaat saja. Ora usah akeh-akeh, pokoknya 2 rakaat. Salat duha pun tidak harus pada jam pagi. Menjelang zuhur itu pun masih boleh kita salat duha. Adwamuha wa in qalla, sedikit apapun yang penting itu dilakukan terus menerus. Kita bisa menjaga amalan itu.
Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hari ini kita sudah menjadi orang baik, kita hari ini sudah menjadi orang yang insya Allah sudah dipilih Allah untuk melakukan kebaikan, maka jagalah. Jagalah, yang pertama adalah jaga niat kita. Luruskan kembali niat kita. Hati-hati, jangan sampai niat kita itu menceng. Meskipun suatu saat, suatu ketika itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala, Rasul Muhammad SAW katakan, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman seseorang itu kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang beriman. Bertambah ketika kita melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah, dan berkurang ketika kita merasa malas untuk melakukan kegiatan atau untuk beribadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu semangat berbuat baik, selalu semangat melakukan kebaikan, selalu semangat untuk melakukan hal-hal yang baik, maka kita sewajarnya untuk senantiasa bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Dalam sebuah doa, Allahumma inni ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita itu senantiasa dalam kebaikan, hati kita itu senantiasa dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, teman-teman sekalian, kita murnikan kembali niat kita. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan, jangan sampai apa yang kita sudah selama ini benar-benar kita lakukan, kita ikhlasan kepada Allah, itu ternodai. Jangan sampai itu. Karena sungguhnya kita sudah menjadi orang baik, orang yang dipilih Allah menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Maka betul-betul itu kita jaga. Kita jaga keikhlasan kita jaga apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Teman-teman sekalian, ada sebuah hadis yang cukup panjang yang kemarin saya sempat menyampaikan ini kepada jamaah subuh di kampung. Sebuah hadis yang sangat luar biasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jaz. Bersemangatlah dalam hal kebaikan. Bersemangatlah dalam hal kebaikan. Apapun kebaikan itu, bersemangatlah. Kemudian wala ta'jaz, dan janganlah kalian itu berleha-leha, santai-santai. Wasta'in billah wala ta'jaz, wa inna asabaka syai'un fala taqul law anna faqultu kama kada wa kada. Ini yang sangat penting setelah itu. Kemudian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada kita semuanya. Apabila kamu tertimpa sesuatu musibah atau kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan seandainya, donge, seandainya tadi aku berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan terjadi begini dan begitu. Ternyata masalah ini sering terjadi di antara kita. Di antara kita mungkin ada sesuatu kemalangan, musibah, kehilangan sesuatu, atau barangnya hilang, kecantol lendih, atau musibah apapun. Rasul Muhammad wasiatkan kepada kita, janganlah mengatakan seandainya, donge. Ini sering sekali. Donge, caraha, mau nek mamet nyong, donge dene ora kayane ora kecelakaan. Donge caraha nek mau dituku nyong li mau donge ora bakal ilang, salah sama orang belum dituku nyong. Tidak boleh Rasul melarang kata-kata donge. Seandainya itu ternyata tidak boleh. Wah, pokoknya donge mau didol merana wae malah dadi bandine akeh ki cah. Wah, donge nek wingi tak dituku nyong kabeh ki bedake janten panen ki donge cah. Tidak boleh
itu. Tidak boleh. Bahkan kita itu harus husnudzan billah kalau bisa. Kadang-kadang Mas Alfa bisa isuk-isuk kasih, bisa menjemput rezeki, ngetok napit, bocor. Kalau orang tidak beriman, itu ciri-ciri yang keluar pertama adalah sekil papat mesti. Warap metu, warap malah balik bocor. Wah, itu biasa nih, wedus dan lain sebagainya. Kalau tidak orang yang tidak beriman, itu pasti yang dipikirkan utama, yang paling utama di benaknya itu pasti itu. Bisa jadi karena bocor itu justru menyelamatkan kita. Bisa jadi musibah yang kecil itu menyelamatkan kita. Sing dongi pas walah nek banter 5 menit nang kertek itu pas ana sing blong dilalah nyong ora sida mangkat dilalah mau bocor bane. Kita harus berpikir seperti itu. Jadi kita tidak mudah emosi, tidak mudah marah, hatinya tenang, santai. Apapun masalah yang terjadi, kembalikan kepada Allah. Oh, ini pasti ada yang lain dari Allah. Pasti Allah akan memberikan ada sebuah hikmah di balik semua ini. Dan Rasul Muhammad SAW itu melarang kita untuk mengatakan seandainya, dongi. Karena orang yang terlalu sering mengucapkan seandainya itu sama saja orang yang tidak beriman kepada iman kita yang terakhir, yang keenam, yaitu adalah iman kepada takdir qada dan qadar. Apapun yang sudah Allah berikan kepada kita itu tidak mungkin akan tertukar. Tergantung kita itu sudah pantas atau belum. Tugas kita, tugas manusia adalah memantaskan diri. Janjane is pantes urung sing duwe pajiru, nek urung pantes gawe dinyek empong. Tapi ketika sudah pantes. Ketika sudah memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, tergantung kita memantaskan diri. Ketika kita mendapatkan yang 1 bulan 100 juta, 200 juta omsetnya, itu sudah sesuai belum, pantas belum? Iklannya sudah pantas belum? Relasinya sudah pantas belum? Doanya sudah pantas belum? Kalau sudah pantas itu Allah gampang memberikan itu. Tugas kita adalah memantaskan diri dengan cara bertawakal kepada Allah. Senantiasa meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, bertawakal, usahanya kita jangan sampai ketinggalan. Dan jangan kita terlalu banyak mengucapkan donge, seandainya, seharusnya tadi seperti ini. Itu tidak boleh. Di kalangan kita itu masih banyak sekali yang mengatakan itu. Apalagi orang-orang tua biyen, ibu-ibu itu ngomong biyen itu biasa cok kaya ngono. Lah donge mau deke orang mana, ora dadi kaya ngene. Donge seandainya. Dan orang yang masih banyak mengucapkan kalimat-kalimat itu adalah berarti keimanannya itu masih sangat tipis. Kemudian Rasul Muhammad SAW yang terakhir, tetapi yang sudah ini adalah semua sudah menjadi takdir Allah, dan apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Karena sungguhnya ungkapan kalau, seandainya, donge itu adalah pembuka jalan bagi godaan setan. Ternyata kalau kita sering mengucapkan kata donge, seandainya, dan lain sebagainya, itu adalah termasuk godaan dari syaitan. Teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir bulan Ramadan ini masih ada waktu, kesempatan untuk bertaubat. Insya Allah kita menjadi orang baik, tetapi jangan lalai. Biasanya wis mulai orderan, is las, is close order, tinggal ngelampung na orderan, cep sibuk, ya, disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disibukkan dengan cobaan-cobaan, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menutup pintu syaitan menutup pintu setan. Itu adalah hanya penakut untuk anak-anak kecil. Ini teman-teman, setan itu ternyata tidak benar-benar ditutup, benar-benar dikunci.
di bulan Ramadan ini? Justru setan itu semakin mengganggu kita. Dan ketika kita mengikuti setan, itu adalah justru itu akan semakin banyak Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan dosa-dosa kita, mengalihkan dosa-dosa kita. Di injury time bulan suci Ramadan ini, mari kita jangan lalai. Tetap semangat. Yang Al-Qur'annya tilawahnya belum selesai, dilanjutkan. Jangan sampai target kita tidak selesai. Sedekah infak kita sudah berapa banyak? Selesaikan, diperbanyak. Tarawih kita yang di awal-awal full, jangan sampai di akhir-akhir ini juga loyo. Eman-eman, karena di 10 hari terakhir ini, atau tinggal di 3 hari atau 2 hari terakhir ini, mungkin masih ada waktu, yaitu kesempatan kita untuk menemui malam Lailatul Qadar. Belum tentu sudah terjadi, jadi besok ataupun lusa jadi malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, kita jangan lalai. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis lain, ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang lain, Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Prasangka kita di bulan suci Ramadan ini bagus, omsetnya tambah, ibadah bisa, maka bisa, pasti bisa di bulan Ramadan ini. Itu. Dan harapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini berulang setiap tahun? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tahu sifat manusia, ya. Ketika mangsane dicas, ketika wayai, oh ini sudah saatnya dikembalikan lagi ke fitrahnya. Oh ini sudah mangsane manusia-manusia ini kembali lagi untuk ingat kepada Allah. Harapan Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan kita di bulan suci Ramadan dilanjutkan. Tilawahnya tetap, tadarusnya tetap, infak sedekahnya jangan sampai lupa. Terus usahanya, wah ngesuk pokoknya akhir bulan Ramadan cuan semakin banyak, itu tetap semangat itu dibawa setelah bulan suci Ramadan. Itu harapan Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai madrasah, sebagai sekolah kita di bulan suci Ramadan ini, ngecas kita lagi, ya. Tetapi suatu ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sifat-sifat manusia itu adalah lalai. Ketika sudah mulai lalai, 1 tahun sudah mulai lalai, kembali lagi dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Seperti Mas Alfa dan teman-teman itu kalau sudah mulai kalau ada food bisnis di sini, wah itu selalu mencari, itu sangat luar biasa. Karena setelah ketemu itu besoknya semangatnya pasti bertambah. Harapannya juga seperti itu. Ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, besok semangat kita itu bertambah. Besok target kita itu bertambah. Kalau tidak bertambah, paling tidak kita bisa menjaga seperti pada saat bulan Ramadan. Banyak sekali yang di Allah Subhanahu wa taala katakan yang menjadi sebuah penyemangat kita untuk melakukan hal-hal kebaikan. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang pendek, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengumpulkan 2 rasa di dalam diri manusia, yaitu adalah yang pertama, rasa takut kepada Allah di dunia ini, maka tidak akan ditemui lagi di akhirat nanti. Jadi Allah itu tidak akan menemukan kita kalau sekarang kita di dunia ini takut kepada Allah, kemudian banyak sedekah, banyak sholat, banyak meminta permohonan kepada Allah, maka janji Allah itu di akhirat nanti kalian tidak akan takut lagi. Ini janji Allah. Anda wong Islam ki orang ngandel karo janjine Gusti Allah.
Anda orang Islam ini kalau janji Gusti Allah orang ngandel. Kita sebagai orang Islam ini janji Allah. Allah menyebutkan seandainya kalian itu takut kepadaku di dunia ini, maka di akhirat nanti Allah tidak akan memberikan rasa takut. Artinya apa? Barang siapa yang takut di dunia ini, merasa takut, merasa diawasi oleh Allah, merasa ingin ibadah, merasa ingin bertakwa kepada Allah, maka di akhirat nanti Allah berikan surga pasti. Entah kita di tingkat yang keberapa, tapi pasti masuk surga. Kemudian yang kedua, itu barang siapa yang di dunia ini tidak memiliki rasa takut kepada Allah, ora wedi karo Gusti, ora wedi karo Gusti Allah, apa-apa wis lakoni wae. Sing dilarang Allah malah diterjang wae. Perintah-perintah Allah ditinggalkan, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wani kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti ketakutan untuk mereka yang tidak takut, ketakutan untuk mereka yang tidak takut kepada Allah di dunia ini. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita percayai apa yang Rasul Muhammad katakan, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, maka kita harus takut. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah akan diberikan di akhirat nanti. Yang terakhir, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan, dengan infak, dengan sedekah, dengan ringan untuk memperlakukan hal-hal yang baik, maka Allah pasti menambahkan, maka Allah pasti menambahi nikmat kita. Wala in kafartum, tetapi barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, Allah memberikan kenikmatan tetapi kita kufur, kita tidak gunakan untuk perbuatan baik, tidak kita gunakan untuk hal-hal yang istimewa, untuk beribadah, tunggulah azab Allah sangat pedih. Itu saja yang biasa saya sampaikan. Mungkin hanya sekedar sharing-sharing, hanya sekedar mengingatkan untuk diri saya dan kepada seluruh teman-teman semuanya. Ucapan banyak terima kasih Mas Alfa dan teman-teman semuanya. Marilah senantiasa kita berbuat baik, dan jangan kita perbuatan baik itu kita melihat atau menunggu pujian-pujian dari seseorang, karena sungguhnya marilah kita hanya mengharap ridho, mengharap imbalan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan diri kita menjadi calon-calon penghuni surga. Semoga Allah menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita, yaitu adalah menjadi wasilah dalam rangka menolong orang-orang lain. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang biasa saya sampaikan. Masih banyak sekali kekurangan dan kehilafan dari saya. Saya bukan seorang ustadz, saya hanya pengajar TPQ. Kalau anak-anak di rumah itu hanya manggil saya itu paman, paman Farid. Nah itu saja. Terima kasih sekali pada teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian acara kajian bersama Ustaz Miftah Farid yang diterima berkah untuk kita semua. Tentunya sebelum acara doa ada acara sambutan dari Ketua Umum Langit, yaitu yang disampaikan oleh beliau Mas Alfa. Itu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget ini guys. Salam jawabnya keras nih. Yang di pojok sana belum kedengar suaranya Bu Yani. Situ nih kamu pojok.
Oh, Pak Ika. Oh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi kita sudah mendapatkan tausiah dari Ustadz Taman Farid, dan alhamdulillah senang banget ini bisa berkumpul dengan segenap keluarga besar Bumbu Langit. Gitu, ada Pak Pembina, Pak Agus, ini jauh-jauh dari NTV buat buka bersama. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ini Pak Agus, ya Pak, dari NTV baru tadi pagi ya Pak. Ya, itu terus juga teman-teman pengurus ada Mas Yuni Jatmiko, terus Mas Yuca ini koordinatornya Al-Quran ya Mas. Sembako gitu, dan semuanya ada Ustaz Asri, Bu Rosita, Bu Serina, yang di luar ada Mas Wisnu mana ya? Sampai. Mas Eko yang lagi bercetan sama Mas Sony, halo. Mas Yami, Bu Indan, dan semuanya lah. Dan juga alhamdulillah terima kasih juga kedatangan dari para relawan dan pejuang gitu, terutama ini banyak kan mak-mak semua gitu, Assalamualaikum ibu-ibu. Juga ada yang bapak, ada yang sugar juga ini. Terus juga ini sekalian kenalkan, kalau yang belum kenal ini Mbak Dewi. Ini masih jadi ahwat yang siap untuk cari jodoh gitu. Jadi ngobrol kalau pulang nanti lebaran ada saudara gitu. Mbak Dewi itu sebagai project manager gitu, jadi saya di sini sebagai ketua itu merasa kurang mampu gitu. Jadi saya pribadi mohon maaf kalau misalnya jadi ketua di Bumbu Langit, mungkin banyak ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak yang kadang tutur kata saya kurang tepat atau bahkan tindakan saya Mas Rafa ini ditah gitu dan sebagainya. Nah ini semoga adanya Mbak Dewi ini sebagai project manager bisa membackup gitu. Jadi nanti juga saya akan sedikit menyampaikan hasil apa yang kita sudah kerjakan di bulan Ramadan ini gitu. Rekan-rekan yang saya cintai, para keluarga Bumbu Langit dari relawan dan pejuang, alhamdulillah Ramadan ini kita sudah melewati 27 hari gitu, Jadi di awal ini sekaligus karena ada yang Ramadannya 2 hari lagi, lebarannya 2 hari lagi, ada yang lebarannya 3 hari lagi. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat Idul Fitri buat ibu semuanya. Taqabbal minkum ya karim. Jadi selamat berlebaran dan kalau sekarang selamat bersiap-siap lebaran gitu lah. Alhamdulillah Bumbu Langit di bulan Ramadan ini sudah banyak banget kegiatan. Monggo ibu aja selaku ibu saya Minara, Bu, monggo. Ini masuk sini. Ibu sama Beta sama semuanya masuk aja, monggo. Gitu.